Halo, kembali lagi di Hukum ID Channel bersama saya Muhammad Hasan Kamil. Saat ini kita sedang berada di Bilangan, Jakarta Selatan. Tadi kita udah lihat seminarnya atau FGD mengenai in-house counsel. Di samping saya ada salah satu advokat dan in-house counsel juga ya Bang ya, Bang Yordan ya. Betul. Gimana kabar Bang? Baik, sehat, terima kasih. Bang, tadi kan kita juga udah lihat seminarnya atau FGD lah ya. Ya. Mengenai in-house counsel ini tadi, tanggapan Abang mengenai acara ini gimana? Oke, yang pertama kita sangat antusias sekali gitu ya. Tidak hanya mungkin saya yang berkesempatan sebagai pembicara, tapi juga rekan-rekan peserta lain yang tergabung sebagai in-house counsel perbankan khususnya, dan juga in-house counsel secara umum gitu ya. Jadi kenapa mungkin kita cukup semangat untuk mendiskusikan hal ini, karena kita prihatin dengan kondisi yang menimpa rekan kita, Mbak Kenny, selaku in-house counsel juga, yang menurut kita ketika kita mengikuti kasus posisi yang bersangkutan, tidak seharusnya beliau itu bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana gitu ya, dalam kapasitasnya beliau sebagai in-house counsel yang memberikan suatu nasihat hukum atau advice hukum ketika advice hukum itu sudah diberikan sesuai profesional dan itikat baik gitu ya dalam menjalankan tugasnya gitu. Kita sangat prihatin dan sangat berharap ini tidak menjadi presiden buruk Ya. untuk profesi in-house counsel gitu. Tapi Bang, kejadian seperti ini kan tadi bilang tragedi lah ya, Ya. itu sudah berkali-kali. Bahkan bukan hanya Mbak Kenny, di Medan juga ada salah satu in-house counsel juga dipidanakan. Tapi menurut Abang, ada apa sih sebenarnya dengan in-house counsel? Kenapa bis kejadian ini berulang-ulang kali? Menurut Abang gimana? Ya, tentu mungkin secara garis besar profesi in-house counsel itu kan mungkin sama gitu ya dengan profesi yang lainnya ya. Artinya profesi ini memerlukan suatu keahlian profesional gitu ya. Dan yang kedua tentu hal-hal yang dikerjakan itu bisa dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Nah, sepanjang in-house counsel ini sudah bertindak secara profesional, beritikat baik menjalankan pekerjaannya. Nah, ini yang kami rasakan tidak seharusnya ketika sudah dijalankan seperti itu bisa dimintai pertanggungjawaban secara perdata, secara pidana. Maksud saya secara perdata saja undang-undang kita, KUH Perdata kita 1367 itu sudah memberi isyarat bahwa dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai secara perdata gitu ya, karena yang bertanggung jawab itu dalam konteks dia adalah karyawan dari suatu perseroan terbatas, tentu direksi yang bertanggung jawab gitu. Nah, secara perdata aja tidak bisa, apalagi harus secara pidana. Tapi tentu quote and quote harus pekerjaan ini dilaksanakan secara profesional dan beritikat baik gitu. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus yang lain terjadi serupa, tentu nggak bisa kita lihat secara generalisir ya. Kita harus melihat apakah memang fungsi yang bersangkutan sebagai in-house counsel itu sudah dijalankan secara profesional dan beritikat baik atau belum gitu. Oke. Tapi menurut Abang dengan kejadian ini dan segala rentetan kejadian yang lain, apa ada degradasi hukum di negara kita ini? Saya mungkin tidak bisa menilai sejauh itu ya ada degradasi gitu. Tapi tentu kondisi hukum di negara kita ini sangat dinamis gitu ya. Tidak hanya dipengaruhi oleh misalnya kita profesi selaku in-house counsel atau selaku advokat juga, tapi juga bisa dipengaruhi oleh aparat penegak hukum kita juga. Bagaimana mereka beliau-beliau yang kalau saya advokat mungkin mereka juga bisa dikualifikasikan juga sama sebagai aparat penegak hukum. Ya tentu kita harus bertindak secara profesional gitu ya, tergantung sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Dan tadi dinamis lah ya hukum kita ya. Dinamis. Tapi apakah fenomena in-house counsel ini, ini kan tadi Abang tadi juga nyebut ini sebagai pegawai bank ya.
Ya. Tapi menurut Abang apakah kejadian seperti ini karena tekanan dari atasan? Apakah ada tekanan itu atau menurut Abang gimana? Harusnya enggak ya, Enggak ada ya? karena tentu kita kan tadi seperti yang saya bilang kita dudukan sesuai dengan porsinya secara profesional dan itikat baik tadi itu gitu ya. Tapi ini yang mungkin secara psikologis bisa membedakan antara profesi in-house counsel dengan external External counsel counsel. gitu ya. Tadi udah dibahas dalam diskusi kita tadi bahwa secara psikologis ya bisa jadi karena dia tadi in-house counsel ini dianggap sebagai karyawan gitu ya dalam suatu perseroan terbatas misalnya PT, maka statusnya seolah dia tidak sama gitu ya. Ada hierarki secara vertikal. Berbeda dengan advokat atau eksternal counsel yang dianggap itu setara dan lebih independen gitu. Mungkin itu aja sih persepsinya itu aja. Ya. Padahal secara tugas dan tanggung jawabnya dan keprofesiannya sama sebetulnya. Sama aja gitu sebenarnya. Oke Bang, sebelum kita tutup, harapan Abang untuk in-house counsel ke depannya semoga tidak ada diskriminasi atau kriminalisasi lagi. Ya, tentu yang pertama tadi kita selaku profesi in-house counsel harus betul-betul memperhatikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Artinya kita harus bertindak secara profesional dan beritikat baik gitu ya. Jadi parameternya mungkin kalau menurut kacamata saya 2 itu, sehingga kalau misalnya 2 itu kita lakukan ditambah dengan tadi seperti yang kita sampaikan di diskusi, ada suatu standar kinerja atau standar kerja yang sifatnya sudah kita susun dengan baku, terus ditambah dengan penerapan GCG di dalam perusahaan, harusnya kita bisa terhindar dari proses kriminalisasi seperti itu ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Bang atas waktunya. Semoga lain waktu kita bisa berbincang lebih panjang lagi. Siap.